Tahun ini cukup Ya, besar, dana yang dibutuhkan untuk membayar utang pemerintah dan juga utang jatuh tempo SRBI. Lalu apakah Anda lihat ini akan semakin menekan kurs kita? ya, saya rasa itu mungkin bisa menjadi sentimen negatif ya bagi rupiah. Karena kalau kita lihat, APBN dari Pak Prabowo juga cukup besar, artinya dana yang dibutuhkan juga cukup besar untuk membiayai program-programnya, ditambah dengan tekanan untuk membayar utang jatuh tempo yang juga, cukup besar di tahun 2025. Saya rasa ini akan menjadi sentimen negatif bagi, rupiah dan akan menekan rupiah. Ditambah lagi ya dengan, sentimen-sentimen yang ketidakpastian global. Saya rasa ini yang akan membuat rupiah mungkin masih akan susah untuk berada di level di bawah 16.000 dan range-nya mungkin masih ada di 16.200 sampai 16.400, sepanjang pekan ini. Baik, dan Anda lihat, jika ternyata The Fed ini melakukan pemangkasan suku bunga di Ya. 29 Januari nanti, apakah ini akan langsung menjadi sentimen positif dan mengubah baik itu pergerakan IHSG ataupun pelemahan rupiah kita? Kalau sebesar 25 basis point saya rasa tidak akan ada perubahan apa-apa ya, karena itu sesuai dengan ekspektasi pasar dan, pasar sendiri sudah ada penyesuaian pastinya sebelum pengumuman tersebut karena, pergerakan di pasar keuangan pasti akan lebih dulu dibandingkan sentimennya, dibandingkan dengan, rilis datanya, sehingga saya rasa tidak akan ada kejutan. Tapi yang mungkin yang akan selalu dicermati adalah komentar dari, Jerome Powell setelah mengumumkan nanti kebijakan suku bunganya di bulan Januari, di akhir Januari nanti, bagaimana proyeksi mereka ke depan, proyeksi The Fed untuk era suku bunga, di tahun 2025, apakah akan seperti wacana 2024 akan agresif untuk turun atau kemudian akan menyesuaikan lagi dengan Donald Trump yang tampaknya menurut, proyeksi artinya The Fed akan lebih hawkish dan juga bagaimana proyeksi, mengenai ekonomi Amerika Serikat ke depan. Saya rasa ini juga yang menjadi salah satu indikator, bagaimana The Fed, menentukan kebijakan moneternya. Jadi saya rasa kalau misalnya terjadi penurunan pun dan hanya 25 basis point, market tidak akan, merespon positif. Mungkin ya sudah biasa-biasa saja karena, sudah, disesuaikan sebelumnya. Baik, di tengah IHSG yang tertekan dan Ya, juga rupiah kita lihat masih berada dalam zona yang melemah begitu. Anda lihat seperti apa yield SBN kita untuk 10 tahun? ya, saya rasa kalau misalnya kita lihat sekarang, mungkin kalau terkait dengan yield, ada potensi untuk, kalau kita bandingkan dengan yield, US Treasury, yang kemudian meningkat cukup signifikan sehingga menekan pasar. Saya rasa ini juga yang akan terjadi ke yield Indonesia 10 tahun obligasi, di mana, mungkin ada potensi untuk, kembali meningkat di tengah resiko yang ada, dan ini juga sebenarnya akan menekan pasar keuangan kita, karena memang IHSG dengan yield memiliki hubungan negatif. Sehingga ketika, US Treasury itu naik, ada potensi, yield obligasi juga ikut, menguat, yield-nya sehingga ini juga akan memberi tekanan terhadap pasar. Saya rasa, resiko yang tinggi ini yang membuat, yield kita kemudian, akan menguat nantinya.